Bolak-balik sense of kata. Sense of word. Karena kami adalah peminat kata. Kami penikmat kata. Karena sesungguhnya kata tidak pernah lahir dari ruang hampa. Saya Mr. Akbardo. Saya Ebin. Saya Pan. Kami bertiga dari Sense of Kata. Kali ini kita akan membacakan puisi di episode 2. Mudah-mudahan pendengar, peminat puisi masih tidak bosan-bosannya yang mendengarkan karya-karya dari kami, Sense of Kata. Dengan judul apa, Bung Ebin, hari ini? Kali ini judulnya Di Kaki Pelangi. Pelangi ya. Pakai prolog nggak? Gak usah ya. Atau mau diceritakan sendiri prolognya? Enggak. Sekilas saja. Lu. Hah? Kamu uji aja prolognya. Apa muji nanti? Oh, nggak usah kalau gitu. Dia langsung baca. Langsung baca aja, bener. Langsung. Nah, episode kedua nggak usah ada prolog-prologan, kita langsung mendengarkan saja. Center view-nya kan beliau. Betul. Aduh, kita akan memunculkan Bu Ebin nih ke permukaan ya. Aduh, Semoga teman-teman ikan kali. ini pancing ya, muncul ke permukaan. Justru itu kalau nggak ada yang mancing, Iya. Karya Anwar, coba Mas Pam ceritakan sedikit tentang Karya Anwar sebagai prolog. Ya, dia penyair besar yang dilahirkan oleh kritikus sastra yang sangat besar juga. Gitu. Kita nggak apa-apa nyebut Karya Anwar tadi kan ya? Ya, dia udah jadi tokoh lah. Oh iya, jadi tokoh legend. betul. Oke. Tapi kalau nama-nama yang lain ya kita coba berusaha untuk menahan untuk tidak menyebut. Gitu. Jadi Karya Anwar itu penyair besar, dia legend sekali. Dan dia Dimunculkan. dibantu ke permukaan oleh seorang kritikus sastra, analis sastra yang sangat besar juga. Gitu. Silakan Bu Ebin. Saya langsung bacakan. Dengan menjiwai ya, sedikit menjiwai. Dari topinya udah kelihatan. Ya. Oh, ini fisiknya menjiwai ya. Coba kalau itunya. Jadi ingat ini waktu saya kecil itu ada ahli lukis namanya Pak Tino Sidin. Oh iya. Nah, itu kan Topinya kan Iya, luar Pak biasa. Sidin. Tipikal seniman. Mau dibacain aja? Gak usah, direkam aja. Oke. Ya, kali ini puisinya berjudul Di Kaki Pelangi. Di kaki pelangi, mendekatlah di sisiku. Di kaki pelangi kita duduk berdua, di hamparan rerumputan syahdu tempat kita menepi. Tak ada ragu jika ini kusebut bahagia. Seperti danau kala tak tersentuh rintik hujan, kau dan aku menatap ke depan dengan benak yang tenang. Seperti daun-daun gugur, semua ketakutan itu berjatuhan di atas tanah, di musnah lapuk. Napasmu, napasku, kini senada dengan sore yang lembut. Hampir lupa sempurna pada luka sebanyak kemarin. Tidak lebih dari cerita lara sedalam satu paragraf samar. Ya. Karya sastra. Luar biasa. Luar biasa ini. Biasa. Sampai episode kedua kita belum ngabisin kata-kata ya. Ya belum, baru 2 episode. Masa udah habis kata-katanya. Ya seperti biasa saya akan memandunya. Begitu juga dengan Mas Pam sebagai, beliau memposisikan diri sebagai reviewer tadi kata kita ya. Reviewer, komentator. Komentator, penanggap, kayak wayang aja penanggap ya. Iya. Yang akan menanggapi sekaligus ya kita juga akan gali sama-sama ya tadi seperti di awal filosofinya, apa yang melatar belakangi sampai terciptanya sebuah puisi ini gitu. Ya mungkin dengan ini ya penulis lah yang akan lebih sangat mengetahui latar belakang di balik terciptanya puisi tersebut. Iya. Gitu. Mau cerita sedikit? Cerita banyak juga boleh. Jadi dibalik aja, berapa objek ini? Ini berapa objek? maksudnya? Satu objek hanya kaki pelangi atau ada objek lain gitu? Ya, saya coba cerita sedikit dari bait pertama. Ini saya ada kata di kaki pelangi. Saya pernah bilang kalau sebenarnya saya penasaran bukan sama pelanginya, tapi di mana ujung pelangi. Oke. Benar. Karena mungkin bisa dibilang cukup langka orang yang menemukan ujung dari pelangi. Dan karena saya nggak menemukan, akhirnya saya menggambarkan ternyata mungkin
Oh bukan Mumpun. Kaki Pelangi adalah tempat yang tidak mudah ditemukan, tapi sekaligus tempat yang ajaib. Di sana saya melihat bahwa mungkin dia ada di tempat yang sunyi, mungkin dia ada di tempat yang tersembunyi. Tempat yang tersembunyi biasanya tidak bising dengan hiruk pikuk, hanya saja dia memberikan ketenangan. Maka di Kaki Pelangi itu adalah, buat saya adalah tempat yang tenang tapi tidak mudah ditemukan. Makanya saya pakai kata di Kaki Pelangi. Dan di sini adalah saya mengajak, atau di sini menceritakan mendekatlah di sisiku. Ini adalah sepasang kekasih. Sepasang kekasih yang sedang menenangkan diri mereka dari kenyataan hidup. Mereka menikmati suasana di rerumputan syahdu. Jadi mereka menemukan bahagia di sana. Tempat yang sunyi, tempat yang tersembunyi, mereka menemukan bahagia di sana dan hanya ada mereka berdua. Itu seperti itu ceritanya. Dan seperti danau kala tak tersentuh rintik hujan, itu adalah, saya menganalogikan, disitulah ketenangan ada. Karena danau selalu tenang dan tidak pernah, yang tidak pernah terkena tindik hujan, kita tidak pernah melihat gelombang di sana. Dia selalu tenang. Seperti daun-daun gugur, semua ketakutan itu berjatuhan. Jadi sepasang kekasih ini sudah melepas yang namanya ketakutan. Dan ketakutan-ketakutan yang kemarin melukai mereka itu hanya sekedar ingatan samar yang ceritanya nggak bisa dibilang nggak panjang-panjang amat. Karena pada saat mungkin mereka mengalaminya itu adalah proses panjang dan berat, tapi ketika melewatinya mereka menemukan bahagia yang akhirnya pengalaman kemarin itu nggak ada apa-apanya. Luka kemarin itu tidak ada apa-apanya. Itu seperti itu kira-kira. Terjadi dialog di situ di antara dua itu? Ini mungkin Tidak ada bukan terjadi dialog ya. Bukan, Jadi, bukan ya. jadi ini hanya ajakan seorang kekasih kepada kekasihnya. Ayo kita duduk di sini berdua. Kita nikmatin waktu yang berharga ini di tempat yang sembunyi. Saya jadi ingat waktu itu Pak Pam tuh pernah bilang dari tempat paling sembunyi. Nah, itu kayaknya pas dengan itu. Penulis lebih cenderung kemana nih? Subjek tadi kan bisa jadi tokoh, dua tokoh itu ya, dan objeknya adalah alam. Lebih banyak mana yang diceritakan di dalam syair ini gitu? Nuansanya. Nuansanya ya. Nuansa ketenangan, nuansa kebahagiaan. Itu. Ya, begitu kira-kira. Bung Ebin ini memang kata-katanya itu seperti kristal ya. Tersublimasi luar biasa. Gitu. Waduh, sampai tersublimasi, Pak. Ya tadi sebelum kita take ini kan Bung Akbar sempat mencoba mengingatkan saya agar lebih mengutamakan TikTok ya. Udah install belum? Iya, kita coba. Jadi sebelum ke TikTok saya minta izin sekian detik ya Bung Akbar ya, untuk mencoba memandu badankan. Di puisi Bung Ebin tadi ada kata daun ya. Iya. Saya tidak tahu, saya merasa ada kesamaan ya. Personifikasi dari daun ya. Iya. Saya termasuk orang yang menyukai daun ketimbang bagian lain dari tumbuhan ya. Iya. Bung Ebin tetap ini point of view-nya, center point-nya di take ini, dan insya Allah episode selanjutnya juga center point-nya tetap di Bung Ebin ya. Cuman sebelum saya masuk ke komen saya, supaya lebih memudahkan saya untuk berkomen gitu, saya minta izin untuk membacakan puisi saya juga yang menggunakan kata daun, Pak. Ini juga ada kemiripan tentang hubungan personal antara seorang kekasih ke kekasihnya lain, tapi mungkin juga antara seseorang dengan orang lain ya. Gitu. Daun, ku petik daun di hatimu, ku jadikan mahkota seluruh rinduku. Ku petik daun di sungai jiwamu, agar jiwamu bertemu, menyatu satu dan tak ingin pergi menjauh. Saya melihat ada kesamaan ya, kesamaan pesan ya, dari puisi pendek yang saya bikin dengan puisi panjang Bung Ebin.
Tapi tetap menurut saya yang banyak bercerita itu puisi Bung Ebin. Ada banyak hal di situ. Bicara tentang kaki pelangi, ya. Kalau menurut Bung Ebin itu yang menarik kan kaki pelangi ya. Iya. Cuman ini Bung Ebin, saya mau bertanya aja biar Ya. biar saya bisa menjalankan amanah dari Bung Ebin ya kan. Saya ingin menanyakan aja gitu, apakah menurut Bung Ebin itu yang menarik itu pelanginya atau kakinya gitu ya? Sebenarnya yang menarik itu adalah tempat di mana pelangi itu berujung. Saya selalu penasaran, Betul. di mana ujung pelangi? Saya selalu penasaran. Saya nggak menemukan ada literatur atau referensi atau ada rekaman secara video ada orang yang menemukan nih ujungnya pelangi itu di sini. Gitu. Memang nggak ada. Di bayangan saya selalu bukan di bayangan ya, di imajinasi saya selalu kaki pelangi itu adanya di sebuah tanah lapang, rumputan yang padang rumput dengan taman yang menyerupai taman yang luas, dan disitulah ujung pelangi. Saya tuh lebih pelangi itu adalah saya tidak fokus pada pelanginya, tapi saya fokus pada dari mana pelangi itu berujung atau dari mana pelangi itu berawal. Tempat-tempat seperti itulah yang dipijaki pelangi itu saya tertarik tempat-tempat seperti itulah. Dan di mana dan pelangi itu berpijak gitu, karena pelangi itu kan bentuknya lengkung. Betul. Jadi dia mungkin ada dua titik. Saya selalu penasaran kan. Dan imajinasi saya adalah mungkin itu adalah suatu tempat yang sulit ditemukan orang. Tapi tempat yang sempurna untuk menemukan ketenangan. Ya saya jadi teringat ya kalau mungkin waktu kita dulu masih di zaman-zaman sekolah dulu kita pernah mendengar yang namanya istilahnya utopian ya. Utopian. Istilah utopian itu kan Utopian, sesuatu iya. yang ideal, sesuatu Iya. yang sempurna tapi sesungguhnya Iya. tidak ada. Sesungguhnya tidak ada. Nah itu. Ya sebenarnya ini puisi itu kan kalau dalam pemahaman saya puisi itu pintalan rasa ya. Yep. Rasa yang terpintal gitu ya. Layaknya proses membuat kain ya. Dipintal itu kan bagian dari proses keberlanjutan ya kan. Dari benang kemudian saya kurang begitu paham ya proses pembuatan kain, tapi ada proses memintal di situ. Iya. Jadi ketika kata itu dipintal sebenarnya sejatinya itu membangun sebuah kesempurnaan ya. Iya. Bisa jadi pelangi yang ada dalam puisinya Bung Ebin ini adalah sesuatu kesempurnaan yang ada dalam bayangan Bung Ebin Iya, sendiri gitu iya, kan. iya. Gitu. Bisa jadi ini sangat multi tafsir ya Iya. kan jika dikembalikan ke publik begitu. Karena setiap orang yang menjadi anggota dari publik itu pasti memiliki perspektif sendiri-sendiri tentang kesempurnaan ya. Gitu. Oke, saya juga minta izin masuk ke saya menduga ini, saya bahkan lebih mengarah ke curiga itu. Jangan-jangan melalui puisinya ini dengan judul Di Kaki Langit itu, Pelangi. Di Kaki Pelangi itu adalah kerinduan Bung Ebin akan sosok, ya kan, akan figur yang ada di dekat Bung Ebin, yang figur itu diharapkan gitu ya, memenuhi perspektif Bung Ebin gitu. Iya. Namun pada saat yang bersamaan, ya kan, Bung Ebin mencoba untuk mengurangi itu ya, mengurangi perspektif itu. Iya. Dengan harapan ada titik temu dengan pasangannya gitu ya. Saya tidak tahu pasangannya di situ apakah seseorang, apakah situasi, ataukah harapan. Iya. Intinya di luar dirinya ya, yang bisa masuk dalam perspektifnya. Namun kalau menurut saya agak susah ya kita mendapatkan situasi seseorang atau apapun yang sesuai perspektif kita. Iya. Itu. Makanya di situ saya melihat ada semacam ya sudah gitu. Ketika kesempurnaan itu nggak bisa diraih, maka udah kita nikmati aja. Iya. Kita nikmati ketidaksempurnaan ini, karena jangan-jangan menurut Bung Ebin sesungguhnya kesempurnaan itu adalah ketidaksempurnaan dengan wajah yang berbeda kan begitu. Di situ ada danau tanpa rintik hujan kan gitu. Memang lebih sempurna lagi ya kalau kita melihat danau itu dengan rintik hujan. Iya, Itu lebih sempurna lagi gitu. Karena Dapat banget. kalau saya pernah menikmati Kondisi, ya. view, tapi bukan danau, Bung. Tapi sebuah pantai gitu kan. Iya. Saya pernah ada di satu titik, saya menikmati pantai dengan rintik hujan. Itu dan itu luar biasa banget gitu. Luar biasa banget itu. Saya sampai
sudah speechless, itu sudah nggak bisa bicara apa-apa lagi. Sama aja, sama halnya dengan sebuah kesempurnaan. Kesempurnaan itu yang tadi di awal Bung Ebin sebut, kesempurnaan itu sejatinya adalah situasi yang dalam tanda kutip menekan, bahkan membuat kita tidak mampu untuk berkata-kata lagi, kan gitu. Karena kesempurnaan itu sejatinya tidak akan mungkin bisa kita kata-katakan, kan gitu. Kesempurnaan itu wilayahnya ada di hati, kan gitu. Dan bahasa hati itu sangat private ya, yang di episode sebelumnya karena sempat kita singgung. Jadi kesempurnaan itu sangat private. Yang jadi titik tekan di sini itu yang ingin saya sampaikan juga dari puisi Di Kaki Pelangi itu adalah kesadaran bahwa kesempurnaan itu sejatinya proses yang terus-menerus, yang jangan-jangan ada tapi harus kita kejar gitu. Tapi setelah itu saat bersamaan gitu, secara bersamaan Bung Ebin menunjukkan komitmen di situ ya. Kalau nggak salah itu ada yang bait terakhir, Bung, bisa minta tolong dibaca lagi. Bait terakhir. Ya. Napasku, kini senada dengan sore yang lembut. Hampir lupa sempurna pada luka sebanyak kemarin. Tidak lebih dari cerita lara sedalam satu paragraf samar. Ya, di situ ada komitmen. Komitmen yang Bung Ebin tawarkan kepada orang, kepada situasi, kepada harapan yang Bung Ebin jadikan inspirasi di puisi ini. Itu. Komitmen itu adalah apapun kondisi yang membuat kesempurnaan itu tidak ada, tapi kamu jangan jauh-jauh dari saya gitu. Dan saya tidak akan jauh dari kamu. Mari kita bangun kesempurnaan itu bersama-sama gitu. Sementara itu Bung Akbar, kita bisa Bener gak? tektokan lagi, Bung. Bener gak dugaan itu yang disampaikan Pak Muji? Sebenarnya yang memotivasi saya untuk Nama panggung. membuat tulisan ini lebih sederhana dari yang Pak Pam jabarkan. Hanya memang itu lebih Pak Pam itu lebih Berarti saya nggak sederhana ya. lebih detail. Kalau saya kan sebenarnya ini bukan pengalaman pribadi sebenarnya, ini karena memang ada imajinasi bahwa mungkin sedikit pengalaman pribadi adalah saya adalah orang yang merindukan ketenangan, itu intinya ada di situ gitu. Dan saya pengen bisa berbagi dengan ketenangan itu gitu. Saya pernah cerita juga ke Mas Akbar Do itu kalau ini sebenarnya bisa jadi bukan cerita sepasang kekasih, tapi adalah dua orang sahabat. Ya. Seorang sahabat yang ingin berbagi suasana, yang ingin memberi suasana yang berbeda, yang menenangkan, yang kita ternyata sebenarnya nggak perlu takut apa-apa. Ya. Gitu. Kalau saya justru menduganya gini, mereka berdua ini ceritanya berangkat dari masalah atau kehidupan tertentu ya. Iya. Terus mencari satu kondisi yang bisa menenangkan keadaan yang sebelumnya gitu kan ya. Iya, itu bisa begitu. Makanya di sini juga ada kata luka, itu sebenarnya adalah perwakilan dari satu fase hidup yang dialami manusia. Kita itu kan jiwa raga kita ini ada merekam luka berdasarkan dari pengalaman. Dalam itu, Bung. Iya. Kata-katanya dalam. Menurut saya, merekam luka ya. Merekam luka. Jiwa raga kita ini adalah Kalau merekam berarti dia bisa diputar ulang ya. bisa diputar ulang. Nah, itulah yang jadinya namanya kenangan sebenarnya. Kenangan, Kalau dibakar Jadi ini. udah dibakar. Jadi dia tidak sempat direkam. Iya, betul. Gitu. Tapi kan kita pernah ngobrol, yang dibakar kan hanyalah kertas. Fisiknya ya. Pikiran tetap ada di sana. Dia jadi dua itu Mas Pam. Dia apakah memoriam atau in memoriam jadi. Jadi in memoriam, aduh. Iya. Bahaya itu. Tapi saya tertarik sih. Apa ya? Saya tuh bukan orang yang termasuk orang-orang yang bisa bercerita lebih banyak secara langsung. Saya juga ketika saya menulis di kertas itu juga mungkin bukan pencerita yang detail. Jadi saya ada di Sudah aja di situ pilihan-pilihan gitu ya? kata yang itu. Iya, kalau saya mau gali gini, nanti minta tanggapan juga dari Mas Pam.
Setelah gini nih Kalau Pak Pam tadi itu sebenarnya itu adalah breakdown secara apa ya, lugas, secara menyeluruh gitu loh. udah ketemu. Kok bisa-bisanya ya ini Mas Pam? Iya. Saya galinya ke Bung Edwin. Bisa-bisanya seseorang tuh menemukan tadi bahasanya kan itu yang apa benda atau objek yang sederhana Iya. tuh dipintal ya tadi ya. Iya. Kalau bahasa saya itu di mock up namanya. Apa? Di mock up. Mock up. Jadi ada huruf H biasa ketika di mock up tuh jadi cantik gitu ya. Oh iya. Itu. Sama kayak tadi hanya berupa kapas kan itu dipintal jadi benang gitu kan. Jadi itu sebenarnya rangkaian kapas itu sebenarnya. Iya, iya. Di pulut di apa segala macam tuh jadi sebuah benang. Nah, demikian pun huruf per huruf, kata per kata menjadi kalimat yang dipintal menjadi sebuah makna kias yang sangat tinggi ya. Makanya saya bilang tuh di mock up itu, di up. Iya. Di up. Kok bisa-bisanya Bung Edwin Iya, iya. menemukan itu gitu loh. Iya, benar. Berarti kan apakah entah nanti klaimnya gimana? Apakah memang pengalaman menemukan kata-kata itu atau imajinasinya tinggi dari berdasarkan pengalaman atau memang itu sudah melekat gitu loh? Memang ada yang begitu ya. Hingga begitu mudah. Hingga begitu mudah gitu kan. Terungkap. Siapa yang terpikir di kaki pelangi? Saya aja nggak pernah kepikir gitu kan di kaki pelangi kan. Memang kita sama-sama punya rekam jejak melihat pelangi ya zaman kecil dan sekarang pun sudah agak jarang mungkin ya menemukan itu. Tapi ya mencari sebuah kondisi di ujung kaki pelangi itu dan menjadi sebuah ketenangan ya, tempat ketenangan menjadi tenang yang dia membawa masalah tadi atau kehidupan sebelumnya itu sampai dia menemukan itu terus bercerita di situ mengademkan si pasangannya itu sampai bisa melepas segala macam tadi ya disampaikan di situ. Saya tertarik dengan yang napasku napasmu menjadi selembut sore ini ya. Iya. Berarti kan itu menyatu gitu dan ditenangkan oleh sore itu yang jatuhnya hari gitu kan menjelang sore itu gitu. Itu udah makna kias atau mock up dari sebuah huruf kata kalimat yang sangat tinggi gitu kan menjadikan itu. Saya pengen menggalinya di situ. Bagaimana itu? Maksudnya prosesnya. Kalau menjelaskan secara detailnya juga mungkin saya nggak tadi udah di disclaimer. belum sanggup ya. Tapi saya ingat dari edisi sebelumnya Pak Pom tuh pernah menyinggung masalah pelangi. Orang ketika orang melihat pelangi, orang akan melihat warna apa saja pelangi itu, terus dia hitung pelangi itu atau ada di mana atau berada di tersusun warna apa yang lebih dulu, terus dia hitung. Itu sebenarnya adalah orang-orang yang senang berkutat dengan pikirannya sendiri gitu loh. Makanya kalau misalnya saya kenapa ada pilihan kata seperti di kaki pelangi, ya itu mungkin adalah produk dari lamunan saya tentang bagian dari proses dari yang Pak Pam jelasin. Mungkin saya bagian dari salah satu orang yang bertanya, pelangi itu warnanya ini, besarnya mungkin segini, jaraknya mungkin segini, dia ada di mana mungkin. Itu mungkin saya bagian dari itu. Iya, makanya objek yang tadi kan kondisi di kaki pelangi ya. Itu diceritakan dibalut dengan cerita kondisi di kaki pelangi itu bawa begitu kan sore segala macam dengan rintik hujan. Dibawalah satu toko tadi Mas Pam ya. Toko dimasukkan dalam kondisi itu. Gitu. Nah, itu kan perpaduan yang nggak tahu juga. Nggak, ya itu maksud saya nggak mudah memadukan menjadi sebuah puisi gitu. Satu objek gitu kan. Pak Pam lebih bisa menjelaskan karena Pak Pam juga kan berpuisi. Berpuisi. Iya. Sama, saya juga berpuisi gitu. Pak Pam juga berpuisi. Iya, pertanyaan Bung Akbar itu tadi menarik. Bahkan punya analogi yang bagus ya di mock up ya, Pak ya. Iya, mock up. Saya hampir terpleset tadi. Saya pikir itu salah satu genre dari kopi ya, Pak. Mock up Cino. Mock up Cino. Untung setelah itu ada kalimat penjelasnya. Oh, berarti bukan. Terselamatkan lah. Iya, kita nggak bicara kopi ya. Ya, sebenarnya kita coba masuk mengurai pertanyaan bagus tadi Bung Akbar tadi dengan kata yang ada di puisinya Bung Edwin. Di situ ada kata luka ya kalau nggak salah ya. Kemudian ya sudahlah kita mungkin ya kita sama-sama luka tapi coba kita tenangkan luka itu ya kan. Untuk di Bung Akbar ada di sore yang tenang ya kan gitu. Sore yang lembut. Di sore yang lembut begitu. Napasku Luka gitu. Saya minta izin lagi nih ya, bicara luka. Saya ada puisi pendek ya. Iya. Itu judulnya Cahaya. Dia bicara luka sebenarnya di situ tuh. Cahaya, akulah cahaya yang kau eja di belantara resah, yang kau sapa kala gelisah membuncah luka. Luka sebenar-benar luka, yang air mata pun tak mampu membalutnya.
Ya, ini bicara luka ya. Sebenarnya kita bicara luka itu kalau saya kembali ke yang Bung Ebin paparkan, itu luka itu banyak penyebabnya, banyak bentuknya ya. Iya. Juga banyak efeknya, tapi jangan lupa luka itu juga banyak harapannya ya gitu. Jadi di titik harapan itu mungkin Bung Akbardo, Bung Ebin itu begitu mudah berbicara tentang kaki pelangi ya kan, yang menurut Bung Akbardo itu kan itu luar biasa, itu bisa sampai ke kata itu ya. Iya. Bicara pelangi aja, berhenti di pelangi aja itu udah dahsyat Udah ya. dahsyat. Itu udah dahsyat. Itu gitu. satu objek atau Iya, subjek udah ya. pelangi kan gitu. Diuraikan menjadi. Ternyata sama Bung sayur. Ebin ini dipadukan lagi dengan tokoh lain. disempurnakan lagi, Iya. Bung. Dia lebih bicara lagi tentang kaki ya kan gitu. Kaki itu berarti kan dia penopang ya Iya, kan. betul. Penopang ya. Tadi di awal kita bicara tentang kesempurnaan. Saya menduganya, jangan-jangan Bung Ebin punya semacam definisi sendiri gitu ya. Tentang kesempurnaan itu sendiri ya kan. Bahwa kesempurnaan itu sejatinya bisa dibentuk, bisa diciptakan asal dia punya kaki ya. Iya. Kalau kita analogikan pelangi adalah sebuah kesempurnaan, maka dia harus dibuatkan kaki kan begitu. Nah, kaki ini kan bukan personifikasi ya kaki itu ya. Kaki itu bisa dalam bentuk keyakinan, bisa dalam bentuk janji begitu kan. Bisa dalam bentuk yang tadi saya bilang di awal itu komitmen kan begitu. Jangan-jangan begini Bung Akbar, Bung Ebin ini tipikal seseorang yang pintar ya, meyakinkan sahabatnya, pintar meyakinkan pasangannya bahwa kesempurnaan itu ada. Asal kamu izinkan, asal engkau izinkan aku membangun kakinya gitu. Kaki itu adalah komitmenku ya kan, kaki itu adalah janji ya, gitu. Yang saya tangkap seperti itu gitu kan. Namun yang jelas, apakah pertanyaan Bung Akbar itu bisa Bung Ebin elaborasikan lagi, atau analisa saya itu mewakili, ya kita sama-sama tidak tahu ya Bung ya. Bung Ebin sendiri yang bisa menjawabnya. Sebenarnya kesempurnaan itu kan, kalau kata orang-orang tua dulu, kita nggak pernah bisa mencapai kesempurnaan. Iya. Tapi kita bisa membuat kesempurnaan dengan menerima. Ya. Dan penerimaan itu adalah pijakannya. Disitulah kakinya. Apapun keadaannya, sesulit apapun keadaannya, ketika kita bisa menerima sebuah keadaan, kita punya pijakan. Dan kita tetap menganggap, oh itu sempurna. Saya hanya bisa menjelaskan sejauh itu sih. Cara tentang puisi ini. Apa yang mendasari saya menulis ini ya, karena sebenarnya lebih tepat seperti yang Pak Pam bilang tadi, ini adalah utopia, dan mungkin itu adalah suatu bayangan atau mimpi ataupun khayalan yang sebenarnya mengalun di kepala saya gitu. Dan itu menjadi sebuah kerinduan saya pada sesuatu hal yang ketenangan gitu. Yang menawarkan ketenangan, menawarkan kelegaan. Ini kan sebenarnya juga menceritakan kelegaan seseorang yang dia ajak, entah kekasihnya ataupun sahabatnya. Ya. Itu hanya di sana sih. Ya, begitu itu mau tercipta atau mau lahir menjadi sebuah puisi, mana yang lebih dulu? Sebentar. Mana yang lebih dulu? Dia Bung Ebin menjadikan satu subjek sepasang kekasih tadi duluan, atau kemudian dibawa ke dalam kondisi di kaki situasi di kaki pelangi ya, atau menemukan dulu di kaki pelangi baru kemudian dimasukkan subjek. Jujur, di situ ada dua. Itu ketemu dari sebuah pertanyaan. Pelangi itu ujungnya di mana? Keluarlah yang namanya di kaki pelangi. Oh, itu dulu ya? Iya, pertama. itu dulu. Baru kemudian dimasukkan. Nah, dan ketika saya ingin menulis kaki pelangi, saya pribadi menemukan harus bisa menceritakan, untuk bisa menceritakan itu saya harus melibatkan manusia di dalamnya, harus bisa menceritakan sesuatu. Karena awalnya muncul kata di kaki pelangi ya karena dari pertanyaan, terus
terlintaslah dengan tanpa sengaja itu kaki pelangi. Terus saya ingin menceritakan kaki pelangi, tapi saya ingin menceritakan dengan cara yang saya harus biasanya di puisi-puisi saya itu saya melibatkan seseorang atau orang lain untuk bisa membantu saya untuk Iya, betul. menceritakan. Ya itu sah saja itu. Seperti mendekatlah di sisi itu kan berarti saya mengajak seseorang. Ya. Kalau saya adalah seorang kekasih, saya mengajak pasangan. Tapi kalau saya adalah seorang sahabat, saya akan mengajak sahabat saya. Dan itu untuk saya bisa menjabarkan betapa tenangnya sepertinya berada atau duduk di bawah kaki pelangi itu. Mas Pak masih ada? Ini aja Bung, terakhir itu menarik tuh ada kata ketenangan, tenang dan tenang. Kalau menurut saya ketika kita bisa menulis puisi, itu sebenarnya kita sedang membangun ketenangan sebenarnya. Itu jadi ya seperti yang di episode sebelumnya ya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bung Ebin. Jadi Bung Ebin telah berhasil memformulasikan lagi kalau kata Bung Ebin. Merumuskan. Formulasi itu kan merumuskan. Iya. Gitu. Selamat kepada Bung Ebin yang berhasil Terima kasih. membangun ketenangan dari yang semula dinilai ketenangan itu tidak ada, tapi ternyata ada ya Bung ya. Iya. Ketika Bung Ebin berhasil menyelesaikan sebuah puisi sejatinya, Iya. Bung Ebin sedang membangun pelangi dan kakinya ya. Gitu. Episode 2 Sense of Kata Terima kasih. Taking Out.